11:57 p.m. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Boleh saya minta dengan kasih, mari kita mengucapkan Selamat Natal di samping kiri kanan kita. Luar biasa. Yang terkasih Bapak Pendeta, Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yang kami kasihi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami kasihi Dandim 14 Tanah Toraja, yang kami kasihi aparat pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara, dan yang kami kasihi Bapak Ibu Saudara beserta seluruh tamu undangan yang hadir di Gedung Bunga Lalan dan menyaksikan secara live streaming. Terpujilah Allah Tritunggal karena kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita semua. Mewakili segenap panitia mengucapkan selamat datang dalam perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2024 dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Boleh kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia
Hari Raya Gerejawi Jemaat Rantepao kepada Bapak Penatua JK Tondok dengan kasih dipersilakan. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, anggota Jemaat Rantepao, anggota Jemaat Gereja Toraja dari mana saja, kita dipenuhi syukur pada saat ini karena kita boleh merayakan Natal bersama. Semoga perayaan Natal ini adalah momen yang meningkatkan kecintaan kita kepada Juru Selamat kita Tuhan Yesus puang siatom apa salamata. Dan kami sadar acara ini tidak bisa terselenggara dengan baik tanpa bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu panitia berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik pikiran, tenaga, sehingga penyelenggaraan perayaan Natal pada saat ini di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao bisa diselenggarakan dengan baik. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, semakin orang, semakin dunia benci, semakin membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu kita ke Bethlehem hari ini sesuai tema ya. Artinya mengenang peristiwa di Bethlehem pada sekian tahun yang lalu. Tapi kalau mau juga ke sana enggak apa-apa. Kalau sanggup. Dan saya kira enggak apa-apa di sini. Di sana ada Roh Kudus, di sini juga Roh Kudus. Berdoa di sana dan di sini saya kira sama. Nah, kenapa di momen Natal? Pernyataan presiden kita, wakil presiden, siapa yang mengganggu Natal silakan lapor. Dan pada saat ini juga di momen Natal keluar pernyataan presiden bahwa pengampunan yang diutamakan, ya kan tobat. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Jadi mudah-mudahan mereka diutus oleh Tuhan. Dan juga pemerintah kita di Toraja Utara yang terpilih adalah pemimpin yang betul-betul motivasinya pelayan, bukan motivasi kekuasaan. Beliau mengatakan dia tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah memenuhi, mewujudkan harapan-harapan rakyat. Kita bersyukur Tuhan utus mereka. Akhir kata, penyelenggaraan Natal pada saat ini, kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita nikmati suasana damai sejahtera, merayakan Natal saat ini bersama-sama di Gedung Pelayanan Bunga Lalan ini, seraya kita sujud syukur di dalam kodrat ilahi. Kita serahkan semua dan inti perayaan Natal. Apa gunanya kita rayakan Natal kalau tidak kita mengampuni? Maafkan suami, maafkan istri, maafkan anak, maafkan orang tua, maafkan semua. Supaya kita diliputi Natal. Itulah sukacita. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penatua JK Tondok selaku Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rantepao. Ibadah Natal Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2024. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Syukur hanya kepada Allah Tritunggal. Kita dapat merayakan kelahiran Sang Putra Natal, yaitu Yesus Kristus.
Gema Natal telah berkumandang di mana-mana, dan semua makhluk bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia datang memberi hidup, Dia datang dengan kasih-Nya, dan Dia datang supaya kita hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Sungguh, kita patut menaikkan syukur hanya kepada Allah. Kini dan di sini, dalam perayaan Natal sukacita yang melimpah, kita menyembah dan memuliakan nama-Nya dengan tuntunan tema, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Sambutlah Dia Sang Raja kita dan gemakan, hai dunia gembiralah. Kita bersukacita dan mengekspresikan Sang Kristus telah lahir untuk kita. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal bagi kamu semua. Biarlah sukacita Natal berlimpah bagimu. Berita nubuatan adalah undangan untuk menyaksikan rencana Tuhan yang agung dinyatakan kepada umat. Penggenapannya mengingatkan kita bahwa janji Tuhan memberi keyakinan dan harapan dalam setiap langkah hidup. Dengan iman, kita diajak untuk mendengarkan, memahami, dan hidup sesuai kehendaknya. Misal itu ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang
menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang menyambutmu. Kalau kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Saudara-saudara, sukacita perayaan Natal sangat terasa. Semua bersukacita merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Namun pada kenyataannya kita sering mengabaikan anugerah itu. Di tengah sukacita perayaan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berkata dalam hati masing-masing, ya Tuhan, kami mengaku dosa, kami sedang bersukacita merayakan kasih-Mu. Engkau sangat mengasihani kami, sehingga Engkau mengutus Tuhan kami Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Namun kami masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami tidak setia kepada panggilan Tuhan. Kami gagal mengasihi Tuhan dan sesama. Kami gagal menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dan begitu banyak jenis dosa yang masih mewarnai kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami sehingga dosa-dosa itu tidak mencemari perayaan sukacita yang kami lakukan. Amin.
dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Amin. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat. Lekaslah cari sang bayi di talungan, dibungkus lemping, mari melihat. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, engkaulah raja damai. Benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyalakan lilin Natal. Ada 14 lilin Natal yang tersedia dan akan dinyalakan oleh keterwakilan unsur-unsur jemaat. Ketua Majelis Gereja Bapak Pendeta David Tiranda, Bapak Pendeta Yonatan Mangallo, Ketua Pengurus PWGT Ibu Penatua Meske, Ketua Pengurus PKBGT sekaligus Koordinator Kelompok Pelayanan 5 Bapak Penatua JK Tondok, Ketua Pengurus PPGT Saudara Aldi Nanda Setiawan, Ketua Pengurus SMGT Penatua Reksi Frans, Koordinator Pengurus Lansia Ibu Penatua Mariana Tahanan Langsa, Pengurus Koordinator Kelompok 1 Bapak Penatua Thomas Rataba, Kelompok 2 Ibu Penatua Mudaril Rante Tondok, Kelompok 3 Bapak Penatua Benhar Popang, Kelompok 4 Bapak Penatua Agustinus Rerung, Kelompok 6 Bapak Penatua Pietien Tioki, dan pengurus koordinator kelompok 7 Bapak Penatua Hendrik Lebang, serta Wakil Ketua Panitia tahun 2024 Ibu Penatua Rio Rita Pakan. Hambanya yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan Bapak Pendeta Musa Skombong akan memegang lilin utama sebagai sumber terang. Penyalaan lilin Natal diiringi oleh solo anak kekasih Gempi, 1000 lilin nyalakan.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap Dunia Terlelap. Mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Dalam merayakan malam Natal, sore ini kami jemaatmu di Jemaat Rantepao berkumpul bersama, tunduk di hadapan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan,
seraya menyiapkan hati rindu mendengar berita Natal itu. Karena itu Roh Kudus tolong kami semua, khususnya hamba-Mu yang Engkau pakai dan utus pada sore ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Semoga melalui urapan Roh Kudus, firman-Mu dapat disampaikan secara baik dan benar. Pesan-pesan Tuhan, nasihat Tuhan dapat kami tangkap, sehingga kami pulang dengan sukacita, layaknya gembala-gembala pulang dengan sukacita. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kures sumanga puang. Kita akan merenungkan bahagian firman ini didasarkan pada ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan KWI didasarkan pada nats ini memberikan tema, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tahun ke tahun tentu perayaan Natal itu semakin meriah. Panitia pelaksana dan terkhusus bidang acara atau seksi acara biasanya semakin memikirkan dengan maksimal mencetuskan ide-ide yang kreatif, yang inovatif, bagaimana menata acara Natal sehingga enak untuk ditonton oleh warga jemaat. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah benar bahwa perayaan Natal itu adalah sebuah tontonan? Tentu jawabannya tidak. Perayaan Natal bukanlah sebuah tontonan, tetapi perayaan Natal adalah sebuah tuntunan. Kalau perayaan Natal adalah sebuah tontonan, maka pasti banyak orang akan pulang ketika apa yang mereka lihat dan saksikan tidaklah membuat mereka tertarik. Banyak orang akan pulang ketika tampilan yang direncanakan, difikirkan secara maksimal tiba-tiba ada satu dua yang mengalami masalah. Paduan suara misalnya, ketika mereka sudah latihan maksimal, tiba-tiba ada personnya yang palas. Mereka akan berdiskusi panjang, apa nai kompas salah-salah ini na to, apa to na tak menamelo tu paduan suara enta. Karena itu sekali lagi, Natal itu bukanlah sebuah tontonan, tetapi Natal itu adalah sebuah tuntunan. Natal tidak sekedar sebuah tuntunan biasa, tetapi Natal juga menjadi tantangan. Tantangannya di mana? Mari Bapak Ibu kita perhatikan, kita simak-simak dengan baik tema Natal kita tahun ini. Dikatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebuah ajakan untuk segera pergi tanpa menunda waktu dengan berbagai pertimbangan. Ajakan untuk bergerak, segera berangkat, segera pergi. Tantangan untuk meninggalkan tempat, tantangan untuk meninggalkan suasana dan kebiasaan yang lama untuk pergi dari tempat yang lama. Gembala-gembala yang tinggal di padang didatangi oleh malaikat Tuhan dengan sapaan, jangan takut. Saudara-saudara, kalau suasana padang, tempat para gembala tinggal menjaga kawanan domba mereka, itu kita kaitkan dengan kitab Kejadian pasal 4 ayat 8. Maka seharusnya padang itu menjadi tempat yang indah. Seharusnya padang itu menjadi tempat di mana saudara bersaudara, kakak dan adik akan menikmati kasih mesra. Padang yang seharusnya menumbuhkan benih-benih kasih.
Tetapi apa yang terjadi di padang itu? Di padang itu, saudara-saudara, Kain tega membunuh saudaranya, yaitu Habel. Padang yang dipenuhi oleh kedengkian, padang yang dipenuhi oleh iri hati, padang yang dipenuhi oleh pertikaian dan permusuhan. Di padang, di tempat gembala berada, nyanyian perdamaian dari sorga diperdengarkan. Nyanyian malaikat pertama-tama dilantunkan di mana persaudaraan sudah tidak aman. Nyanyian yang disampaikan di mana konflik menjadi nyata. Nyanyian yang dikomandangkan di mana senyum dan tawa dipenuhi oleh kepalsuan. Karena itu, Natal adalah perdamaian. Natal adalah perdamaian antara Allah dan manusia. Perdamaian manusia dengan sesamanya dan perdamaian manusia dengan alam ciptaan ini. Pergi ke Bethlehem berarti kesediaan untuk berdamai. Natal bukan sekedar kegiatan rutin tiap tahun. Natal tidak sekedar sebuah ucapan selamat Natal. Natal tidak sekedar identik dengan pohon Natal dan jabat tangan. Natal tidak sekedar identik dengan kue Natal. Tapi Natal adalah proklamasi perdamaian. Natal adalah proklamasi pemulihan. Dan itulah yang dikumandangkan oleh malaikat melalui nyanyiannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, mengapa berita Natal itu pertama disampaikan kepada gembala? Mengapa bukan disampaikan kepada orang-orang yang punya pengaruh? Mengapa tidak disampaikan kepada orang-orang yang punya kedudukan, yang punya pengetahuan? Mengapa kepada gembala? Saudara-saudara, gembala-gembala adalah orang-orang yang sulit untuk dipercaya. Tentu kita berkata, mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sering bertengkar soal lahan. Karena di lahan itu ada rumput untuk kebutuhan ternak mereka atau binatang gembalaan mereka. Gembala-gembala waktu itu juga sering menipu satu dengan yang lain. Pembuda si pakena-kena. Baita saya ke gembala indek toraya tu mak pakena-kena. Lalu bagaimana berita Natal itu disampaikan pertama kepada mereka-mereka yang memiliki karakter seperti ini? Mengapa berita Natal harus disampaikan kepada gembala? Mengapa berita Natal disampaikan kepada orang yang sulit dipercaya? Apakah yang Tuhan kita mau ketahui melalui pesan bahwa berita Natal itu pertama-tama disampaikan kepada gembala? Saudara-saudara, perikop pembacaan kita menceritakan ada 2 kali malaikat datang menyampaikan berita kepada gembala. Yang pertama, seorang malaikat berdiri dekat gembala-gembala dan berkata, "Jangan takut.
Inilah berita yang paling pertama yang disampaikan oleh malaikat. Berita ini adalah berita penguatan. Berita ini adalah berita pembebasan. Dan inilah yang disebut dengan Injil. Berita yang kedua, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa oleh karena dosa manusia terbuang dari Firdaus. Manusia tinggal di luar Firdaus. Kalau manusia tinggal di luar Firdaus, berarti manusia tinggal di luar kehidupan. Karena firman Tuhan mengatakan di Taman Firdaus, manusia sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan karena jaminan dari Tuhan yang luar biasa. Tapi karena manusia memberontak, Tuhan membuang manusia itu dari Firdaus. Tuhan membuang manusia dari kehidupan. Dan ini yang disebut putusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Ada orang lalu mengatakan, apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Tapi ada juga orang yang mendefinisikan dosa adalah kehidupan yang melampaui batas ketentuan Allah. Karena itu, ketika malaikat Tuhan datang membawa berita kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Hati mereka berkobar-kobar. Lalu mereka saling mengajak, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sikap ingin tahu, kerelaan untuk bergegas dan pergi. Mengapa? Karena berita itu disampaikan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Kristus Tuhan lahir, lalu malaikat ini pergi menjumpainya, memperjumpakan diri mereka dengan bayi yang baru lahir itu, maka itulah sukacita yang tidak ada duanya bagi para gembala itu. Bagi para gembala, perjumpaan dengan bayi Yesus adalah perjumpaan yang tidak ada taranya. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka sama seperti yang mereka lihat dan mereka alami. Gembala-gembala pulang dalam kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan mereka bukan karena hidup mereka berubah, nasib mereka berubah, penampilan mereka berubah, tetapi kebahagiaan mereka, kegembiraan mereka terletak pada perjumpaan dengan sumber kehidupan. Saya ulangi. Kebahagiaan itu dinikmati oleh para gembala karena mereka telah berjumpa dengan sumber kehidupan. Sehingga Natal tentu membahagiakan kalau kita berjumpa dengan sumber kehidupan. Kalau sore ini saya pulang nanti, saya tidak bahagia.
Saya harus tanya pada diri saya, sita mutongan siapa kepong Yesus? Kalau saya tidak pulang dengan kebahagiaan sejati, jangan-jangan dalam perayaan Natal saya tidak berjumpa dengan bayi Natal. Kebahagiaan yang terindah bagi gembala bukan karena nasibnya berubah, bukan karena penampilannya berubah, bukan karena statusnya berubah, tetapi yang membuat mereka bahagia, yang membuat mereka bersukacita, bersorak-sorak, karena mereka berjumpa dengan sang sumber kehidupan. Kita ingat, kalau ini dilanjutkan ketika Yesus ada di bait Allah saat orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, membawanya untuk melakukan apa yang sesuai dengan Taurat. Seorang yang sudah agak tua, sudah tergolong lansia menurut ukuran kita, yang bernama Simeon, ketika ia melihat bayi Yesus, ia menatangnya, ia menggendongnya, lalu dia berkata, Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ternyata yang membuat orang bahagia adalah kalau Kristus sudah di dalam pangkuannya, di dalam hatinya, dalam genggamannya, itu kebahagiaan yang tidak ada duanya. Penderitaan yang amat sangat adalah ketika kita berada di luar sumber hidup. Adam dan Hawa mengalami penderitaan karena dia di luar dari sumber hidup. Allah membuangnya dari Firdaus. Tapi saat kita, karena cinta kasihnya yang besar, dia datang menemui kita, maka itulah kebahagiaan. Inilah juga kalau ini dihubungkan dengan nama yang sudah beberapa kali diuraikan pada saat Natal. Mengapa Bethlehem? Bethlehem sering diuraikan berulang-ulang. Yang kita sudah dengarkan. Bethlehem adalah rumah roti, rumah kehidupan. Dan kalau itu dihubungkan dengan pernyataan Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 6, dia katakan apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang dan makan dagingku, ia tidak akan lapar lagi. Itulah sumber kehidupan, itulah Natal. Dan itulah kebahagiaan yang tidak ada duanya. Karena itu pergi ke Bethlehem. Seharusnya pergi untuk mengubah cara kita, meninggalkan yang lama, meninggalkan kebiasaan yang lama, pergi ke tempat atau suasana yang baru, tinggalkan yang lama dan nikmati yang baru. Pak Buddha tahu nak komale lah ke Bethlehem, na tontong bangsa joinan na kata-kataka. Banyak orang yang berulang-ulang ke Bethlehem, tapi sesungguhnya dia tidak bergerak. Karena tidak ada perubahan. Tidak ada perjumpaan dengan bayi Yesus. Sore ini kalau kita pulang, melalui tuntunan Roh Kudus, kiranya hati kita menjadi Bethlehem. Kiranya keluarga kita menjadi Bethlehem. Sehingga malaikat nyanyian malaikat yang dikumandangkan itu
juga akan kedengaran di tempat-tempat kita, di rumah tangga kita, di tempat di mana kita berada, di tempat persekutuan kita. Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dua berita itu, jangan takut, ia sudah lahir. Jangan takut, ingin memberikan penguatan dan komitmen. Karena ketika orang percaya pada Kristus, sesungguhnya ketakutan tidak perlu ada. Kalau kita percaya Kristus, sesungguhnya yang ada adalah sukacita. Kalau saya masih menjadi pribadi yang ditakuti oleh pasangan hidup saya, kalau saya menjadi pribadi yang masih ditakuti oleh anak-anak saya, sebuah perenungan yang dalam. Apakah Kristus sudah lahir untuk keluarga kami? Yang ada 4 tahun nakataku anak-anak. Yang ada 4 tahun natakuk ya anak-anak. Pergilah ke Bethlehem berjumpa dengan Yesus. Sebab tiap tahun berita ini berkumandang. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pergilah, bagilah damai itu, wartakanlah damai itu seperti gembala-gembala. Kalaupun saya tidak menjadi orang yang diperhitungkan orang, saya memiliki status yang tidak sama dengan orang, status saya seperti gembala, tapi berita itu pun sampai kepada saya. Dan karena itu kiranya saya menjadi kuat. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kita mengambil saat teduh. Biarlah masing-masing kita memeriksa diri. Apakah padang tempat kita berada sungguh menjadi padang di mana cinta kasih itu dibagikan? Sungguh menjadi padang di mana senyum dan tawa dinikmati oleh sesama kita. Apakah ada kemauan untuk pergi layaknya gembala-gembala tanpa menunda waktu dan tanpa berhitung-hitung memikirkan resiko? Kiranya kita punya komitmen untuk sesegera memperjumpakan diri kita dengan bayi Yesus Kristus. Kita naikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Natal akan dibawakan oleh saudara terkasih Cali dan setelah itu disambung oleh vokal grup
PKB GT Jemaat Rantepao. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiap-Mu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan telah Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, O Lord, unto me.
Tuhan Yesus berkati.
Tuhan dimuliakan atas puji-pujian Natal yang boleh dikumandangkan. Syukur untuk kasih-Nya, syukur untuk kebaikan-Nya, syukur untuk kelahiran-Nya bagi kita semua. Karena itu, sebagai respon syukur kita kepada Allah, maka persembahan akan kita nyatakan. Firman-Nya mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Alam raya berkumandang.
berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan kita ada palungan juga sebagai persembahan kita untuk mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan kita Bunga Lawan. Mari kita bersyukur dan menyanyikan Hai Gembala. Hai Gembala, karena apa sambutan ini mendekat? Bagi Maharaja siapa soras surgawi terkenal. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali mendengarkan pujian Natal dari Angklung Eirene dan setelah itu disambung oleh paduan suara jemaat Rantepao.
Bersyukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami bersama, memberkati kami melalui ibadah ini. Firman Tuhan sudah kami dengar, Roh Kudus kiranya memateraikan lebih jauh, agar pesan-pesannya semakin kami mengerti, dan kami akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam ibadah perayaan Natal malam ini, kami juga sudah dilibatkan Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kami telah membawa buah-buah iman kami, baik melalui kota pun melalui dukungan, melalui pundi yang telah diedarkan. Terima kasih untuk persembahan yang telah dikumpulkan, juga persembahan melalui solo, vokal grup, kelompok paduan suara dan angklung. Dan yang terutama, hidup kami ini kami jadikan sebagai persembahan di hadapan-Mu. Dalam syafaat ini kami berdoa, kiranya hidup kami akan semakin terpelihara. Kami akan kuat, kami akan teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana janji-Mu kepada kami, jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kiranya kami sungguh-sungguh mengaminkan akan berita Natal itu, sehingga kami pergi ke Bethlehem. Kami meninggalkan kehidupan lama kami dan menemukan sumber yang sesungguhnya, yaitu Kristus Tuhan kami. Ya Bapa di sorga, berkati umat-Mu dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Lindungilah masing-masing. Berkati anak-anak mereka, baik yang masih dalam pertumbuhan, sedang menuntut ilmu, sedang berjuang mencari pekerjaan, pasangan-pasangan hidup, pun yang sudah bekerja dan berkeluarga, baik yang dekat maupun yang jauh, kiranya tetap dipelihara dan dilindungi Tuhan. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan gedung bunga lalan ini di Jemaat Rantepao. Kiranya panitia dan kami warga jemaat dilibatkan dalam proses pembangunan ini. Semoga akan selesai dengan baik dan akan menjadi kemuliaan Tuhan. Di sini kami akan menerima layanan Tuhan. Di tempat ini Tuhan akan berbicara, menasihati kami, menegur kami, tetapi juga mendengar doa-doa kami. Kami mengingat umat-Mu yang tidak sempat hadir malam ini merayakan malam Natal. Tuhan melihat masing-masing yang sudah lanjut usia, kiranya dikuatkan dan diteguhkan. Yang dalam kelemahan tubuh kiranya disembuhkan. Yang dalam kesusahan kiranya dihibur. Ataupun ketika ada pergumulan hidup yang lainnya, ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu dan jawablah pergumulan-pergumulan umat-Mu. Kami berdoa untuk majelis gereja di Jemaat Rantepao, kedua hamba Tuhan, dan para penatua diaken, kiranya terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengangkat pelayanan yang adalah karunia Tuhan bagi mereka, sehingga tidak ada waktu yang disia-siakan, di mana mereka tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena waktu ini tidak akan mungkin kembali untuk
hari esok. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk wakil-wakil kami. Semoga pemerintah kami, wakil-wakil kami sungguh-sungguh dipakai oleh Allah untuk memikirkan keadaan bangsa kami, sehingga bangsa dan negara kami selalu aman dan damai. Kami masyarakat, warga negara dengan bebas boleh mengupayakan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk sesama dan untuk Tuhan. Ya Bapak, ketika ibadah ini selesai, kami hendak kembali ke tempat masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara kami. Semoga kami tiba di tempat masing-masing. Kami berjumpa, berkumpul dengan keluarga-keluarga kami. Damai Natal juga akan kami nikmati. Ini doa kami, syukur kami, syafaat kami. Semuanya kami sampaikan dalam satu nama. Nama Yesus yang kelahirannya kami peringati malam ini. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepal kepada Bapak Pendeta David Tiranda. Dengan kasih disilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan Natal dalam perayaan Natal Jemaat Rantepal yang boleh kita nikmati bersama, kita boleh alami dalam persekutuan pada malam hari ini. Salam hormat dan kasih kepada Bapak Ibu sekalian, segenap rekan Majelis Gereja, pimpinan, Bapak Pendeta Musa Sikombong selaku Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang sekaligus selaku pelayan firman pada malam hari ini, segenap pengurus OIG, para koordinator dan semua warga jemaat, baik jemaat Rantepal yang hadir saat ini pun dari jemaat-jemaat yang lain yang boleh berkenan bersama-sama untuk boleh menikmati sukacita Natal pada malam hari ini. Saya akan membacakan pesan Natal dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dalam tuntunan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu mendengar kabar gembira itu, para gembala segera bangkit meninggalkan ternak dan berseru, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, serta bersama berjalan mencari tempat kelahiran Yesus. Mereka pun menemukan bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Para gembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan pada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial. Namun merekalah orang-orang pertama yang dipilih Allah untuk mendapatkan warta gembira keselamatan. Kesigapan serta kesediaan total untuk menanggapi berita keselamatan itu menjadi contoh bagi kita agar kita pun bergegas berjalan bersama menjumpai Yesus.
Setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala mengalami pembaruan dan sikap mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Rahmat Tuhan dalam perjumpaan itu telah mengubah mereka. Betapa dahsyat kekuatan kasih Tuhan yang memperhatikan dan mendorong mereka untuk melakukan misi yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, seperti para gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, menyembuhkan, peduli pada orang yang dikucilkan. Dan kita pun bersama-sama bagaimana untuk menyatakan dalam perjumpaan yang telah dialami dan dinikmati oleh para gembala, sehingga itu menjadi sebuah kesaksian bagi mereka dalam bentuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dilaksanakan dalam tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah-tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati, saling menghargai, saling menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial dalam masyarakat. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Perwatan kasih Allah terasa semakin mendesak mengingat sebagian masyarakat kita masih mudah diadu domba oleh berita-berita yang menyesatkan dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya mudah terjadi konflik, perpecahan, dan tindak kekerasan. Di samping itu persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, dan praktik-praktik perjudian dan pinjaman online dan perusak lingkungan hidup juga masih marak terjadi. Kita yang merayakan kelahiran Sang Pembawa Damai mesti memiliki keteguhan iman, ikatan persaudaraan, dan kehendak untuk berbela rasa. Dengan dasar keutamaan-keutamaan spiritual itu, kita semakin terlibat dalam menghadirkan kasih Allah demi membangun kehidupan bersama-sama yang penuh dengan damai sejahtera. Keterlibatan dalam mewujudkan kehidupan penuh damai sejahtera menjadi panggilan semua orang yang berkehendak baik. Oleh karena itu, kerja sama dalam bergerak untuk bersama-sama menjadi sahabat bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban ketidakadilan yang tidak berani menyuarakan haknya. Kita mesti menjadi rekan kerja yang setia bagi penggiat lingkungan yang dengan tulus hati mengupayakan kelestarian dalam alam ciptaan. Dengan demikian, kita bersama-sama Yesus, membawa damai, melaksanakan misinya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Saudara-saudari yang kekasih, kita merayakan Natal di tahun 2024 ketika bangsa Indonesia menyambut pemerintahan baru. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah usai. Kini saatnya kita bergandengan tangan mempererat persaudaraan dan berjalan bersama memajukan negeri tercinta ini. Semoga negara Indonesia dapat menjadi Bethlehem baru, tempat lahir dan bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, kita mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara kita.
Dalam peristiwa yang penuh rahmat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang karena kasih-Nya kepada dunia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal-Nya, dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa dengan kasih-Nya yang begitu agung, Allah akan selalu membimbing, menjaga, dan mengarahkan sehingga persekutuan kita dengan sesama semakin harmonis dan relasi dengan alam semesta semakin baik. Kita yakin bahwa Allah Putra, Sang Immanuel, selalu menyertai kita di sepanjang zaman. Semoga kehadiran penyertaan-Nya akan selalu memperteguh tekad kita untuk terus berjalan bersama menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Jakarta 12 November 2024 oleh Ketua Umum PGI, Pendeta yang masih saat itu dijabat oleh Pendeta Gomar Gultom, yang sekarang telah dijabat oleh Pendeta Jacqueline F. Manuputi yang saat itu selaku Sekretaris Umum. Demikian pesan Natal yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia buat seluruh umat Tuhan, seluruh rakyat Indonesia dalam memperingati dan merayakan sukacita Natal. Dan atas nama segenap majelis gereja, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, panitia Hari Raya Gerejawi yang telah mempersiapkan sedemikian untuk boleh bersama-sama kita merayakan perayaan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Ya, sekalipun dalam ibadah kita kemarin 25 Desember, ya kita bersyukur bahwa kita begitu banyak warga jemaat baik di Jembatan Depok sendiri dari luar yang boleh antusias untuk bersama-sama, sehingga ya ada yang di gedung gereja di atas, ada yang di lumbung, ada yang di luar dan di berbagai tempat. Ya, itulah kondisi yang kita nikmati bersama dalam perjumpaan dan juga dalam perayaan kita. Ya, yang terakhir mau sampaikan bahwa ya saya bersyukur bahwa ya tahun ini ya tahun terakhir ya kami sebagai pendeta jemaat, saya bersama dengan Jemaat Tepo dalam merayakan ya perayaan Natal ya, karena tentu sesuai dengan aturan yang ada ya awal tahun depan kami akan segera ya menjalani proses mutasi. Ya, jadi ya terima kasih masih ya sempat untuk bersama-sama dalam ya ibadah perayaan Natal bersama dengan segenap warga Jembatan Depok. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk semua yang kita boleh nikmati bersama. Ya, semoga perayaan-perayaan Natal yang kita alami, kita nikmati bukan sesuatu seperti yang tadi sampaikan Pak Pendeta bahwa untuk mempertontonkan, untuk kemudian pergi menilai ya ada yang falas, ada yang salah, ada yang ini dan sebagainya. Tetapi ketika kembali ada pembaruan bahwa kita sungguh-sungguh telah berjumpa dengan bayi Yesus melalui perayaan Natal yang kita nikmati. Tidak usah jauh-jauh pergi ke Bethlehem, tetapi apakah dengan perayaan Natal ini kita sungguh-sungguh telah hadir di Bethlehem berjumpa dengan bayi Yesus. Akhirnya kami menyampaikan ya salam hangat buat semua keluarga kita, selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Kasih Kristus akan terus menuntun kehidupan kita bersama. Kure semangat, bongi melo lako kita solanasang. Mengakhiri ibadah ini saya jemput kita berdiri bersama. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Hai siang dari gunung, di bukit dan di mana jua.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di barunya yang hina dan rendah, sang baik menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Saudara, pergilah, Kristus sudah lahir, Allah beserta kita. Jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Syukur untuk sukacita yang boleh kita alami dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Dan sebagai tanda ungkapan syukur, kita bersama-sama menyanyikan Dia lahir untuk kita. Mari kita mengekspresikan sukacita kita dan menyambut sang kelahiran Putra Natal, Yesus Kristus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersalam-salaman di samping kanan kiri kita. Kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya dan kita katakan Selamat Natal, Selamat Hari Natal bagimu. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal,
Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan yang begitu indah telah kita rasakan. Kiranya damai Natal terus kita rasakan. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan panitia hendak akan berbagi berkat kepada kita melalui jamuan kasih. Oleh karenanya saya mohon Bapak Ibu untuk tetap tenang. Kita duduk di tempat masing-masing untuk berdoa bersama. Untuk menerima berkat Tuhan yang akan kita nikmati pada malam hari ini. Gimana, Jess? Dan kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, dengan kasih kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa syukur. Tamane nalai tukande tabara kasule takandendir kate. Ya, mari Bapak Ibu kita tenang sejenak. Ya, kita berdoa. Di malam perayaan Natal pada saat ini Tuhan, kegembiraan yang amat besar kami alami bersama. Oleh karena Engkau datang menjumpai kami dalam keberdosaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Melalui panitia, mereka menyiapkan makan malam untuk kami bersama. Kami sambut dengan penuh syukur, kiranya menguatkan tubuh kami masing-masing. Dan usai kebersamaan kami pada akan kembali. Tuhan menuntun kami supaya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Makasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Demikianlah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2024. Selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2025. Immanuel beserta kita semua.